Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran produk pastry dan bakery di kelas 11. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai adonan cair atau butter, biasa disebut butter gitu ya. Dan untuk tujuan pembelajarannya kali ini diharapkan kalian itu dapat mengerti atau mengetahui, menjelaskan gitu mengenai pengertian adonan cair, kemudian dapat mengklasifikasikan adonan cair, mengetahui bahan pembuatan adonan cair, kemudian peralatan apa saja yang digunakan dalam pembuatan kue dari adonan cair. Nah, sebelum kita masuk ke pengertiannya, butter ini sebenarnya, kata butter ini sebenarnya berasal dalam bahasa Perancis lama yang muncul sekitar abad ke-14 yang artinya memukul, ya. Nah, hal ini sesuai dengan proses pembuatannya yang harus dipukul dan dikocok agar menghasilkan adonan butter. Nah, untuk pengertiannya sendiri, adonan cair atau butter adalah adonan mentah yang biasanya terbuat dari adonan cair. Yang umumnya, adonan ini terbuat dari campuran susu, tepung, dan telur. Nah, konsistensi dari adonan ini itu tidak padat, biasanya encer ataupun kaku seperti itu. Lanjut untuk klasifikasinya, atau sebelum kita masuk ke klasifikasinya, dalam pembuatan kue atau dalam pengolahan kue itu dikenal secara garis besar itu ada dua kelompok, yaitu yang pertama ada kelompok adonan liquid dan yang kedua ada kelompok adonan solid. Nah, sekarang kita akan mempelajari dari poin 1, yaitu adonan liquid atau adonan cair. Nah, selanjutnya untuk klasifikasi adonan liquid atau adonan cair butter itu dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada frying butter, yang kedua ada cake butter. Nah, untuk frying butter ini adonan untuk menggoreng. Kemudian cake butter itu adonan cake. Untuk lebih mengetahuinya, kita lanjut ke frying butter. Nah, atau adonan untuk menggoreng. Nah, adonan ini atau adonan frying butter ini adalah adonan dengan konsistensi cair yang dikenal dengan nama frying butter. Dalam membuat adonan ini kita harus hati-hati dalam membuatnya karena adonan ini itu dibuat untuk menjadi lapisan kue yang digoreng. Nah, jadi biasanya adonan frying butter ini adonan yang digunakan untuk melapisi kue atau buah gitu ya, yang nantinya akan digoreng. Dan digorengnya itu dalam minyak yang ukurannya banyak atau dalam minyak banyak gitu ya. Nah, selanjutnya adonan ini itu biasanya digunakan untuk melapisi, contohnya itu ada fruit frying gitu ya. Ada ini contoh di gambar itu dia adonan untuk melapisi strawberry gitu, atau bisa juga pineapple gitu, atau yang lain-lain gitu ya. Nah, untuk cake butter atau adonan cake itu biasanya adonan ini adonan yang digunakan untuk membuat kue. Biasanya terdiri dari telur, gula, tepung, dan kadang-kadang ditambah dengan mentega. Nah, untuk karakteristiknya dari adonan cake butter ini biasanya dapat dirubah sesuai dengan bahan dasar atau dengan penambahan bahan-bahan lain gitu ya. Jadi tergantung dari si pembuatnya. Jadi adonan cake ini bisa disesuaikan, bisa dengan ditambah bahan lain dan sebagainya gitu ya. Nah, untuk menghasilkan atau mendapatkan cake yang baik, biasanya itu tidak hanya bergantung dengan perbandingan yang dipakai, tetapi juga cara membuatnya. Jadi cara membuat adonan itu memegang peranan penting dalam membuat cake itu sendiri.
Selanjutnya untuk tekstur cake ini biasanya lebih padat daripada bolu gitu ya. Terus untuk komposisi cake itu seperti biasa kalian membuat kue ya, telur, gula, margarin, terigu, susu, garam, seperti itu ya. Nah, kita masuk ke karakteristik dari adonan cair. Karakteristiknya apa dari adonan cair? Karakteristiknya itu seperti yang tadi sudah saya sebutkan ya. Karakteristiknya itu dapat dirubah dengan penyesuaian bahan dasar atau penambahan bahan-bahan lainnya. Jadi karakteristik yang dihasilkan itu dapat berubah-ubah atau dapat dirubah sesuai dengan bahan dasar atau bahan-bahan lain yang digunakan. Nah, untuk teknik yang digunakan dalam pembuatan adonan cair itu biasanya ada 3. Yang pertama ada teknik dengan digoreng, yang kedua dengan dibakar, dan yang ketiga dengan dikukus, tergantung dari kue yang dibuat seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan kue ya. Yang di sini yang pertama itu ada tepung terigu. Nah, tepung terigu yang digunakan dalam pembuatan kue adonan cair itu menggunakan tepung terigu protein sedang. Kalau di pasaran itu protein sedang itu biasanya ada tepung segitiga gitu ya. Nah, tepung sedang protein sedang ini biasanya itu mengandung protein sebesar 9% sampai 11%. Biasanya disebut dengan all-purpose flour gitu ya. Tepung serbaguna gitu. Disebut dengan tepung serbaguna. Nah, tepung ini itu biasanya sering digunakan nih dalam pembuatan adonan kue dari adonan cair gitu ya. Selanjutnya bahan yang kedua itu ada margarin. Nah, margarin ini beda dengan mentega ya. Nah, kalau margarin ini adalah mentega buatan yang terbuat dari lemak nabati. Nah, lemak nabati itu seperti dari mana atau contohnya apa? Yaitu lemak nabati itu contohnya itu dari minyak cair yang diambil dari kelapa sawit, biji kapas, jagung, kedelai, dan kacang. Nah, itu namanya lemak nabati. Sedangkan mentega itu dibuat dari lemak hewani, dari susu sapi gitu ya. Oke, lanjut lagi. Yang ketiga ada gula. Nah, di sini gula itu merupakan bahan makanan yang penting dalam proses pengolahan pangan ya, terutama dalam pembuatan roti dan kue gitu. Karena apa? Karena memiliki fungsi yang sangat banyak gula itu. Salah satunya apa? Fungsi dari gula bisa kalian lihat di sebelah kiri, layar kiri itu ada 7 fungsi gula. Salah satunya memberikan rasa manis. Nah, untuk gula yang digunakan dalam adonan cair ini itu biasanya bisa menggunakan gula kaster atau palm sugar atau brown sugar, sari tebu, karamel, gula glukos, corn syrup, dan gula halus seperti itu ya. Oke, yang keempat di sini ada telur. Nah, telur ini memiliki 2 fungsi. Yang pertama, untuk mengembangkan kue dan memberi rasa lembab saat digigit atau moist gitu ya, moist, lembab saat digigit. Kemudian yang kedua, kuning telur menghasilkan warna panggang yang baik. Nah, untuk telur ini sendiri, jadi makin banyak penggunaan kuning telur atau jumlah kuning telur itu lebih banyak pada saat dipakai dalam sebuah resep, maka cake atau kuenya itu akan terasa lebih legit dan padat gitu ya. Jadi semakin banyak telur, semakin legit dan padat kue yang dibuat gitu. Yang kelima di sini ada bahan cair. Bahan cair yang digunakan dalam kue adonan cair itu ada banyak ya. Bisa kalian baca di sebelah kiri kalian, di situ ada
8 poin gitu ya, dari susu sampai air gitu. Selanjutnya ada bahan isian. Nah, ini untuk bahan isian yang sering digunakan dalam pembuatan kue juga ada banyak ya. Ada kacang pistachio, ada sukade, ada kacang tanah, ada kismis, ada kacang mete, seperti itu, tergantung kue yang akan dibuat atau rasa yang diinginkan gitu ya. Nah, selanjutnya ada bahan aroma. Nah, bahan aroma yang digunakan itu banyak ya. Ini salah satunya di sini ada vanili, ada jeruk, ada peras aroma mocha, ada aroma campuran rempah-rempah gitu ya. Kalau campuran rempah-rempah biasa digunakan dalam kue Indonesia itu kayak Bika Ambon gitu ya, itu ada campuran rempah-rempahnya. Selanjutnya di sini ada soda kue dan baking powder. Nah, soda kue dan baking powder ini digunakan untuk membantu menaikkan atau mengembangkan kue sewaktu dipanggang atau bisa juga disebut sebagai bahan pengembangnya gitu ya. Nah, soda kue itu kalau dalam penggunaannya itu digunakan pada saat adonan yang dibuat itu mengandung bahan coklat atau bahan lain yang sifatnya asam. Nah, sedangkan untuk baking powder itu tidak boleh digunakan terlalu banyak atau berlebihan. Karena apa? Karena akan menyebabkan tekstur kue menjadi kasar, mudah hancur, serta meninggalkan rasa yang kurang enak saat dimakan. Seperti itu. Nah, selanjutnya kue yang dibuat dari bahan adonan cair ya. Yang pertama itu ada pancake butter, kemudian ada tempura butter, kemudian ada buah yang digoreng, ada bolu, ada waffle, ada puding, dan ada yang lain-lain juga. Bisa kalian search di Google atau mencari di buku-buku masakan gitu ya, mengenai kue-kue apa saja yang terbuat dari adonan cair ini. Nah, selanjutnya peralatan pembuatan adonan cair. Nah, peralatan yang dibutuhkan itu ada alat ukur. Ada alat ukur itu ada gelas ukur, ada timbangan digital gitu ya. Kemudian ada ayakan tepung, ada mixer, ada bowl. Ini ada mangkok yang dari stainless itu ya. Kemudian ada spatula, pisau roti, oven, cetakan gitu ya. Jadi peralatan itu peralatan yang biasa digunakan untuk membuat kue seperti itu ya. Nah, disinilah akhir dari materi adonan cair butter. Untuk literasi yang selanjutnya atau bacaan yang selanjutnya, untuk lebih memperdalam lagi mengenai adonan cair butter, kalian bisa ke perpustakaan atau mencari search di Google atau bisa melihat di YouTube materi-materi mengenai adonan cair butter serta cara pembuatan adonan cair butter ini ya. Untuk itu terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.